tentang konsep hidup minimalis. Oh iya. Paham udah? I know. I know atau no? I know. Yes or no? Yes lah. Gak usah lama-lama. Jadi dari tadi kita ngomongin masalah konsep minimalis. Konsep minimalis itu kayak apa sih? Lo tau nggak? Gue itu baca karena ada postingan orang ini. Yeay, ketemu lagi di Talking Santuy ya, di acara yang asik-asik santuy-santuy pokoknya, tapi ternyata membahas sesuatu hal yang pokoknya dia pertama kali pasti, ya kan? Ya kan, Nay? Iya dong. Hey. Albert. Yes. Nama lu Albert? Albert. Panjangnya Albert. Iya, panjangnya Albert. Sorry bagus sih lu sekali. Albert apa, Albert? Albert Christopher. Wow. Kalau udah Christopher nih calon terkenal, lo harus dari sekarang lo kenal dia lo, karena dia bakal jadi orang keren banget. Gua kalau kemana-mana suka pakai bawa ini nih marganya dia. Christopher, aduh ya. Cukoper. Tunggu. Ini obrolan dia nih nggak bakal nyambung nih karena Beb. Aduh, gimana sehat Beb? Sehat dong. Sehat Luar banget ya. biasa Tapi banget. muka lu itu emang ini banget ya. Apa gitu kayak memberikan senyuman. Atau karena sudah melewati masa yang pedih banget makanya. Oh enggak. Gini sih, semakin kita sedih itu semakin kita mengeluarkan ekspresi yang bahagia. Perawatannya di mana? Lagi perawatan sih. Udah lah, lu nggak usah bolak-balik juga puyeng ntar. Oke. Oh gitu ya. Tapi Iya sama lah. Jadi ini seru banget sih guys ya. Nah, lu pindah aja kalian di sebelah sana. Nah. Oh situ aja. Jadi gue nih kita tuh nggak sengaja hebat ketemu. Awalnya cuma posting apa? Tadi juga nggak follow-followan gitu. Terus tiba-tiba ada yang like postingan gue gitu. Terus gue seneng gitu suka lihat-lihat siapa followers gue gitu. Bukan followers yang like aja tuh gue suka liatin. Gue nih ada nama lu di IG-nya apa namanya? Albert Christopher. Albert Christopher ya? Emang gitu ya? Gak ada singkatan ya? Nggak ada dong. Tidak alay saya. Oh yang tidak alay dia. Tidak alay. Nah iya itu. Pas gue lihat itu postingan lu, kok nih rapi banget fitnya, tapi isinya kok dalam banget gitu. Terus gue lihat, wah ini pasti orang pengalaman nih. Gue mikir ya Beb, umur lu saat itu nih kayaknya gak beda, kan beda lah. Gue kan 30-an ya kan. Oke. Iya, gue 30-an ya kan. Jadi pas gue nih pasti seumuran gue. Taunya berapa umur? Oke, iya gue 21 tahun ini. Anak gue. Ini lebih ke penghinaan ya sepertinya ya. Enggak. Tidak. Tapi berarti emang lu secara apa ya? Secara energi mampu mengeluarkan sesuatu hal yang kayaknya lu wise banget. Dari postingan-postingannya lu jadi harus lihat nih ya konsep hidup minimalis. Ceritain dong awalnya gimana sih lu bisa kepikiran ngomongin masalah konsep hidup minimalis itu apa maksudnya? Gini sih, pertamanya nih gue pengen untuk mungkin yang nonton juga, gue pengen kasih tahu bahwa gue ini juga nggak expert banget di situ. Gue bukan penulis bukunya atau dan yang lainnya. Justru gue tahu hidup konsep minimalis ini karena gue suka baca buku. Oke. Dan gue tipe orang yang membaca buku itu di Gramedia langsung. Oh, jadi lu Iya. di situ nggak bayar lu bang? Betul. Jadi saya mencuri ilmu sepertinya. Aduh, gitu. di Gramedia harus endorse dia nih. Jadi ternyata bagus loh. Gitu, iya. Jadi itu buku siapa? Lu harus bilang terima kasih tuh. Oh iya, itu buku gue lupa. Soalnya banyak. Banyak. Jadi sebenarnya konsep hidup minimalis itu udah banyak orang terapkan. Sebenarnya udah banyak bukunya, tapi gue pribadi melihat dari teman-teman gue, circle gue belum banyak yang aware tentang hidup minimalis ini. Termasuk gue emang jarang baca sih, Beb. Oke, enggak. Tapi ya lu jarang baca, tapi belum tentu lu tidak mempraktekannya kan sebenarnya. Nih. Oke, jadi balik lagi ke konsep hidup minimalis itu seperti apa yang lu baca di Gramedia itu? Jadi simple ya, konsep hidup minimalis itu kita itu mempunyai barang di rumah kita secukupnya. Ya, jadi minimalis ini bukannya lu harus jadi pelit atau lu harus ngebuang semua barang lu. Enggak ya. Bukan seperti itu, tapi lu memaksimalkan barang yang lu punya malah. Oke, jadi memaksimalkan barang yang kita punya. Yes. Jadi ibaratnya kalau emang itu bisa nggak usah nambah lah, atau malah dikurangin. Betul. Ganti jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Iya. Gitu. Jadi awalnya gua tahu banget tentang konsep hidup minimalis ini di Raditya Dika.
Oh, Iya, dia tuh kan dulu emang gue sempet emang tuh. karena gue tuh gaptek, norak, gitu. makanya gue tuh kurang update dan Iya, ini iya. aja sekarang. Enggak, cuman gue juga jarang. Gue bukan tipe orang yang media sosial banget, Iya, tapi iya. gue suka untuk melihat hal yang baru gitu. Iya, Apalagi iya, konsep-konsep yang kayaknya bisa gue terapin buat hidup gue nih Iya, gitu iya, kan. iya, Nah, iya. jadi di konsep hidup minimalis ini bukannya ngajak buat lu jadi yang ngebuang kayak yang tadi gue bilang, Iya. ngebuang semuanya, enggak, tapi lu menjadi lebih efisien. Oke. Let's say lu punya jam tangan deh, lu punya Iya, jam iya, iya. tangan misalkan lu punya jam tangan 5. Oke. Sementara padahal yang lu pakai setiap hari itu ya paling cuman 2. Oke. Ya kan? Jadi di konsep hidup minimalis ini mengajak buat lu ya udah 3 jam tangannya lagi lu jual. Mm-mm. Nah, uangnya ini lu bisa pakai buat upgrade jam tangan lu malah Oh, sebenarnya. jadi untuk apa yang lebih bagus Yang lah. lebih bagus malah. Jadi Oke, sebenarnya oke. konsep hidup minimalis ini bukannya akhirnya lu jadi nggak bisa beli apa-apa, Oke. malah lu akhirnya bisa jadi beli suatu malah yang lebih produktif. Oke, karena lebih efisien secara kuantitas, Yes. ya kan? Tapi secara kualitasnya mungkin malah bisa upgrade. Malah upgrade, Atau betul. kalau kita mau alihkan lagi dengan sesuatu hal yang lebih berguna, mungkin malahan lebih lucu Lebih lagi, lebih menghasilkan dan iya. lebih bermanfaat juga mungkin buat orang lain gitu. Betul. Let's say gini nih ya, mungkin buat lu yang let's say punya duit rada lebih nih dan lu Iya. suka di jam tangan gitu Iya. kan, daripada lu punya 10 jam tangan yang satu jam Betul. tangannya cuman harga let's say 10 juta. Iya. Lu punya 10 kan let's say 100 juta nih. Lu Iya. mendingan jual semua. Ya kalau emang lu nggak pakai semuanya, kecuali Iya, emang iya, lu iya. koleksi banget dan lu pakai Iya. semuanya. Tapi kalau lu memang pakai cuma 1 jam tangan aja, mendingan Iya. dari 10 ini lu jual langsung beli Rolex, let's say. Oke. Yang harganya memang 100 jutaan. Iya, tapi malah itu dapat- bisa jadi investasi Iya, iya, gitu jadi kan. Jadi naikin sandal pokoknya. lu, dan jam Rolex itu kan juga investasi kan. Iya, iya. Jadi maksudnya di hidup konsep minimalis ini bukan yang ngajak malah lu jadi lebih menderita, Iya. tapi ngajak lu malah lebih efisien. Dan sebenarnya secara penggunaan juga ternyata kalau kita hitung-hitung kita pakai itu lagi. Itu lagi sebenarnya. Jadi nah ini kalau ini nyambung jadi ada konsep namanya Pareto. Jadi konsep Pareto itu konsep dimana sebenarnya kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita yang paling efisien gini bahasanya. Kita ini menggunakan atau kita menghasilkan dari 20% pekerjaan atau waktu yang kita gunakan. Oke, Pareto. Pareto namanya. Ini dari Italia. Itu Italia konsep loh. gue lupa, pokoknya itu udah lama ya namanya ya. Pareto. Pareto. Jadi Iya. kalau lu perhatiin, let's say dari lu punya baju nih, Iya. sebenarnya kalau lu lihat-lihat, lu itu cuman pakai 20% dari baju yang lu punya. Oke nih, berarti ntar gue pulang gue lihat Coba lu lemari lihat gua semua. yang ada 10 Yes. mini mini lemari jadi kenapa dikit juga. Oke. Ya jadi let's say Iya, iya. dari misalkan 20 baju, sebenarnya paling yang setiap hari lu pakai itu paling cuman 4 atau 8 sebenarnya yang paling sering dipakai Iya, gitu. iya, Yang iya. lainnya sebenarnya lu cuman mungkin pakai sebulan sekali atau Oke. malah lu nggak pernah pakai. Iya. Nah, di hidup konsep minimalis ini gue ngajak lu buat ya udah yang baju-baju lu nggak pakai lu sumbangin, kalau nggak lu buang gitu. Oke. Karena sebenarnya pada akhirnya fungsinya malah lebih bagus. Nah, lu juga baru pada tahu kan, guys? Lu Bob? Iya. Baru juga kan lu baru tahu. Tapi benar, ini kan tadi lu cerita Mas Raditya Dika udah sering juga ngomongin, Iya. tapi itulah Tuhan gitu. Kadang-kadang nggak tahu lewat mana, ternyata kenapa gue disuruh ngeliatnya postingan lu ya, dan gue baru gini, ih kok kayak gue, maksudnya gini, gue kan lagi bikin konten nih sekarang kan, sama Anto segala macam juga gitu. Terus emang pertama satu, gue tuh orang yang ibaratnya sebenarnya simple gitu. Jadi gue males juga, gue paling happy tuh pakai seragam soalnya. Oke. Iya, jadi hidup gue tuh kalau disuruh pakai seragam gue seneng karena gue nggak pusing, gue harus mikirin apa sampai akhirnya semua konten gue itu gue pakai seragam kayak sekarang ini. Kalau ini Dan orang nggak sama tahu sepertinya sama ya. seperti itu. Ya walaupun kalimatnya, lu nggak punya baju kali Iya. atau misalnya kan bisa aja di endorse. Cuma gue pikir juga satu, gue beli baju misalnya yang cuma gue pakai konten 15-20 menit 30, abis itu apalagi dalam konotasi bisa kayak apa dibilang artis harus punya ini ya, gue mungkin konsepnya agak beda. Nah begitu gue liat postingan lu, gue kayak ngerasa gini kan gue Iya, iya. gitu. Tapi lu pertama kali denger itu tahun berapa kira-kira? Itu gue denger sebenarnya pas SMA, iya, pas SMA SMA 2 apa 1 gitu lah. Ya udah 3 atau ya 3 tahun yang lalu lah Iya. ya, 3 sampai 4 tahun yang lalu gitu. Dari situ gue udah mulai, waktu itu gue action yang gue lakukan adalah gue mulai pilih tuh semua barang yang di kamar gue. Oke.
yang gue udah nggak pakai selama 90 hari. Iya, kok 90 hari itu kan? Tapi Kalau itu baku nggak? sebenarnya tergantung barangnya juga. Oke. Misalkan kalau lu misalkan jas juga nggak Yap. dipakai setiap hari juga kan, tapi akan ada event-event tertentu Iya, lu pakai. iya. Ya, tapi kalau memang jasnya udah kekecilan banget dan lu tahu ya ngapain lu simpen, ya kan Oke. banyak banget nih Oke. teman-teman yang mungkin punya kalau cewek mungkin dress apa Iya, gitu iya, ya, iya. yang sebenarnya udah sempit banget tapi masih disimpan aja gitu kan. Ya, Pada berharap akhirnya kurus lagi sih kalau gue. ya sih, cuman dia sadar diri sepertinya ya. Beberapa lingerie gue juga banyak. Lingerie Oh gitu, oke. Ini harus diedit kayaknya di masa dia. Masa lingerie sih guys? Gua sih nggak tahu sih itu, gua nggak Kita tahu. ngerti ya. Apa itu? Apa sih? Saya tidak tahu benda itu. Iya, oke. Oke, tapi Nah, menarik ya. Terus Iya, jadi kalau lu udah nggak pakai, tapi kalau konsep misalkan baju atau ya pokoknya barang-barang sehari-hari yang mesti lu pakai tapi lu nggak pakai selama 90 hari, lu bisa udah mulai lihat nih lu buang ya Iya. kan. Kalau nggak lu sumbangin. Waktu dulu itu gua actionnya gini, jadi gua mulai pilihin barang yang menurut gua sepertinya mungkin gua pakai, gua Iya. simpan tapi gua sisihin nih di satu box. Oke. Nah, kalau misalkan dalam 90 hari ke depan lagi gue ternyata nggak pakai, ya udah fix, berarti ini barang nggak Oke. berguna dong. Au. Gue Kita langsung dulu lihat lagi ya. sumbangin ya. Waktu itu gue sumbangin langsung ke panti asuhan gitu loh. Iya. Jadi lu udah nggak ngeliatin lagi ya? Maksudnya lu cek lagi nggak? Karena biasanya kan sebenarnya udah nggak ada di bayangan kita kan. Sebenarnya. Begitu kalau kita cek lagi biasanya malah nggak jadi tuh. Yes, cuman Iya ya itu kan? kalau lu udah taruh di kotak yang kedua nih, Oke. dan 90 hari ke depan lagi lu ternyata nggak pakai, Out aja. ya sebenarnya kan memang udah nggak butuh berarti Oke, dong. jadi kalau buat lu misalnya kayak ada suatu barang nih kan ada orang yang tipikalnya, "Ih, ini barang gue nih penuh memori ini loh, Iya, ini loh," iya, gitu iya. misalnya kayak gitu. Nah itu udah. Nah, gue punya tips sebenarnya. Nah, ini menarik nih, Nay. buat lu misalkan nih barang nih dari pacar gue, bukan dari pacar lah ya, dari mantan. Ya mantan kan sebenarnya dibuang aja ke sampah ya, barangnya juga dibuang ya. Cuman ya udah lah ya. Oke nih lu nggak mau melupakannya gitu kan. Kayak aduh dalam banget buat gue gitu kan. Lu bisa foto aja. Selesai sesimpel itu. Lu kan punya kamera nih, lu tinggal foto. Paling nggak memorinya itu kan ada di tempat lu takut kehapus, lu masukin ke Google Drive or lu ya atau lu cetak fotonya, tapi tuh barang lu udah bisa memaksimalkan, entah lu kasih ke orang lain atau lu jual gitu kan. Lain dari mantan ini kan Iya. mesti dibuang sampah, mendingan jadi duit Buang aja aja ya lah kan. ya, Iya, kayak gitu intinya. bener. Jadi sebenarnya konsep hidup minimalis ini bikin lu lebih bahagia. Oke. Karena gini nih, gue pengen mungkin ngajak teman-teman yang nonton juga, Iya. coba lu bayangin masuk ke kamar hotel. Iya. Segitu simpelnya. Segitu simpelnya dan lu merasa nyaman banget kan kamar itu. Benar. Padahal ya kamar hotel sebenarnya gitu-gitu aja. Iya, Maksudnya benar, kursi benar, ini benar. memang mungkin Gue ngomong sama atmosfernya hotel lebih ya. jantung ketawa-ketawa tuh. Oh iya ya, sering ya. Sering ya, Oke. terus kayak gitu. Apa namanya? Tapi simple dan enak kan. Pertanyaan gua kenapa bisa seenak itu? Ternyata sebenarnya karena nggak banyak barang. Coba deh, lu selama 5 hari di kamar hotel itu dan lu ya baju lu apa semua dikeluarin, Iya. lu nggak bakal ngerasa sebegitu gembiranya ketika pertama kali lu datang ke kamar itu sebenarnya. Iya. Jadi menurut gua semakin lu membuang hal-hal yang nggak perlu, sebenarnya semakin tingkat kebahagiaan lu ini akan meningkat. Luar biasa. Aduh enak banget ya obrolan sama Coach Albert ini ya. Apa sih? Enggak. Omongan tuh doa. Oke. Lu jangan gangga dulu gue Amin, gitu. amin. Lu artis, enggak, bener enggak. Iya. Sekarang gue dibilang lu artis, ya gua artis, kalau gue Oke. punya karya. Gue takut sesat dong. Enggak, pokoknya enggak. Tapi kan ini kan namanya coach ya, maksudnya ini kan kita sharing aja. Ya, Dan ini- kebetulan lu dapat ilmunya ini lebih dulu Yes. dibanding kita yang kurang baca dan kurang ilmu. Tapi ngomong tadi Pareto apa panjangannya? Pareto itu sebenarnya gue lupa gini ya, Itu karena kita- ingatan gue memang rada menurun gitu ya, gitu ya. Ntar kita cari lah, masa lu nggak Ya, tahu Pareto? Cuman Pareto ini bahasa apanya itu kacang polong gitu. Jadi ada satu historinya zaman dulu pemilik kebun kacang polong gitu ya kalau nggak salah ya, dia pas mau panen dia ngeliat nih, oh ternyata banyak apa namanya yang tidak menghasilkan dengan optimal kacang polong itu gitu. Dia ini seorang, gue lupa matematikawan apa akhirnya dia meneliti tuh ya kan, Si polong. si polong ini, si kacang polong ini ternyata 20% dari ternyata penghasilan dia
terbesar itu dari 20% Si Pareto. si bagian kacang polong ini itu. ya. Nah, dari situ dia akhirnya ngelihat relate ke hidupnya dia. Misalkan lu kerja, lu ngabisin waktu misalkan 8 jam per hari. Iya. Sebenarnya yang paling maksimal Efektif, maksimal. itu cuma 2 jam kalau lu perhatiin. Yang beneran kerjaan lu yang menghasilkan duit apa? Iya. Sebenarnya 2 jam. Oke. Nah, yang kebanyakan 6 jam ini terbuang sia-sia gitu aja. Misalkan lu lagi kerja tapi sebenarnya lu judulnya kerja nih, Iya, tapi iya. lu sambil main Main gadget game, atau main apa-apa. apa, kan itu nggak optimal kan. Iya, Jadi iya. ternyata di riset kayak gitu, oh makanya berarti kita harus aware buat memaksimalkan 20% Dari total yang menghasilkan ini menghasilkan. gitu. Ih gila keren banget ya coach ini, luar biasa coach Albert. Tapi tahan dulu ya, karena itu tadi baru konsep mengenai barang minimal. Iya, iya. Tapi yang menarik lagi adalah ternyata ada konsep pemikiran minimalis yang Yes. pintar ya. Tadi kita ngomongin masalah konsep yang tadi pokoknya Iya. punya barang minimalis. Yes. Gitu. Gue tanya punya batik berapa? Cuma satu dong. Oh iya? Serius, gue bukan yang nggak cinta Indonesia sih, cuman Iya. gue nggak ada duit aja buat beli lagi. T-shirt punya banyak? Kenapa? T-shirt. Paling banyak baju apa? Paling banyak, gue nggak bisa ngomong sih karena Oke. 3 tahun ini gue belum pernah beli baju sekalipun. Oke, jadi lu baju yang ada itu kurang Yes, lebih yes. ada satu lemari cukup ada. Iya, satu lemari ada. Iya sebenarnya baju yang selama ini gue pakai kalau bisa dihitung mungkin kemeja sama kaos ya. Oke. Mungkin cuma 10 kali ya yang terus dipakai ya. Tapi mungkin jangan-jangan karena dia anak kos. Ya sebenarnya Jadi mungkin salah nyucinya satunya gampang. sih. Enggak, tapi itu menarik banget sih dan maksud gua seusia lo itu terus lo yang lumayan concern kalau menurut gua ya lo mensosialisasikan soal masalah konsep hidup minimalis Yes. ini gitu. Nah, kalau masalah konsep pemikiran minimalis